Asteris 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 selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel jenius luar biasa. Bab 975 Kemarahan Allen. Bill Gates dan Steve Forbes pergi bersama, dan Bill Gates bertanya kapan mereka berada di dalam mobil. Steve, aku tidak menyangka Feng begitu kaya. Sepertinya investasi reksadana lebih menguntungkan. Bagaimana menurut Anda jika saya menjual sebagian saham Microsoft saya dan berinvestasi dalam dana? Steve memandang Bill Gates dan berkata, Bill, aku ingin memberitahumu sesuatu. Perkiraan saya tentang perusahaan Feng Yu di China didasarkan pada pinjaman yang diperoleh Feng Yu awal tahun lalu. Nilai pasar perusahaan Anda telah meningkat pesat selama 1 tahun, mengapa perusahaannya tidak dapat melakukan hal yang sama? Juga, jumlah pinjaman akan jauh lebih rendah daripada nilai sebenarnya dari saham perusahaannya. Saya memperkirakan asetnya di China bernilai lebih dari 5 miliar dolar Amerika Serikat. Bill Gates terkejut. Anda mengatakan kekayaannya sekitar 30 miliar dolar Amerika Serikat. Bill, kamu masih belum mengerti. Apakah menurut Anda keuntungannya dari perusahaan investasinya di Hong Kong hanya 15 miliar? Bagaimana dengan modalnya? Apakah dia hanya menggunakan uang yang dia dapatkan dari pinjaman? Jangan lupa bahwa perusahaan adalah perusahaan investasi dan membebankan komisi ketika orang berinvestasi dengan mereka. Feng Yu mengatakan bahwa keuntungannya lebih dari 15 miliar dolar Amerika Serikat, dan kami tidak tahu berapa banyak yang dia hasilkan jika kami memasukkan komisi. Pikirkan saja, aset awalnya mungkin tidak mencapai 1 miliar dolar Amerika Serikat, dan berapa tingkat pengembaliannya. Apakah menurut Anda komisi yang dia kenakan akan murah? Steve menggelengkan kepalanya. Bill Gates adalah seorang jenius dalam hal pengembangan perangkat lunak. Tapi ketika datang ke investasi, dia rata-rata. Dia bahkan tidak tahu aset Feng Yu lebih dari apa yang terungkap. Itu berarti kekayaannya yang sebenarnya lebih dari aku. Kekayaan bersih Bill Gates adalah sekitar 30 hingga 40 miliar dolar Amerika Serikat, dan sebagian besar dalam bentuk saham Microsoft, dan beberapa investasi lain seperti saham, aset tetap, pesawat, barang antik, seni, del. Aku tidak tahu. Tetapi kekayaan bersihnya yang sebenarnya tidak boleh jauh dari Anda. Jangan lupa bahwa Feng Yu adalah mitra dagang penting bagi Rusia. Apakah Anda pikir dia tidak memiliki investasi di Rusia? Kami hanya mentabulasikan investasinya di China. Bagaimana dengan negara lain? Mungkin dalam 2 tahun lagi, Anda mungkin bukan miliarder top dunia. Bill Gates tidak dapat menerima bahwa ia harus menyerahkan gelar miliarder top dunia kepada Feng Yu. Steve tidak tahu bahwa sistem operasi baru akan meningkatkan keuntungan Microsoft ke tingkat yang lebih tinggi, dan harga saham naik lebih jauh. Kekayaan Bill Gates akan meningkat lagi. Bill Gates bertekad untuk mempertahankan gelar miliarder top dunia. Dia tidak akan menyerahkannya kepada Feng Yu. Feng Yu memerintahkan pialangnya untuk berinvestasi di beberapa saham, dan kemudian dia terbang ke rumahnya di negara bagian Washington. Tu Hao melihat Feng Yu dan berlari ke arahnya. Sudah berbulan-bulan sejak Feng Yu bertemu hewan peliharaannya. Seekor anjing sangat setia, dan bahkan ketika Tu Hao tidak bertemu Feng Yu selama berbulan-bulan, dia masih bisa mengenalinya. Feng, kamu kembali. Aku akan menyiapkan makan siang sekarang. Tukang kebun Old Tian baru saja mencuci kolam. Oke, aku akan membawa Tu Hao jalan-jalan. Tu Hao telah mempelajari trik baru. Dengan gerakan tangan, dia akan berguling. Sebuah trik baru. Feng Yu senang, dan dia memerintahkan Tu Hao untuk duduk. Kemudian dia menggambar lingkaran dengan tangannya, dan Tu Hao berguling. Ini sangat menyenangkan. Feng Yu bersemangat dan terus menggambar lingkaran dengan tangannya. Tu Hao terus berguling dan berguling, sampai dia jatuh ke kolam.
Feng Yu dengan cepat menarik Tu Hao keluar dan membiarkan Old Tian mengeringkan bulunya. Ketika Tu Hao dibawa pergi oleh Tian Tua, ada ketidakbahagiaan di matanya. Setelah makan siang, Feng Yu beristirahat sejenak sebelum meminta sopir untuk mengirimnya ke kantor pusat Microsoft. Jika dia masih tidak muncul di Microsoft, dia akan menempatkan Bill Gates dalam posisi yang sulit. Paul Allen duduk di kantornya di Microsoft membaca edisi terbaru majalah kurang dari Forbes lebih besar dari. Daftar miliarder baru diumumkan dalam edisi ini. Posisi pertama masih Bill Gates. Ini bukan kejutan, tetapi Paul Allen terkejut dan marah oleh orang di posisi kedua. Feng Yu, Tiongkok, kekayaan bersih 28 miliar dolar Amerika Serikat. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana Feng Yu bisa memiliki begitu banyak uang? Steve Forbes pasti telah melakukan kesalahan. Paul Allen membaca pengantar singkat tentang Feng Yu. Keuangan, perangkat lunak, elektronik, retail, makanan, PC, real estate, Dia terlibat dalam banyak industri. Tunggu sebentar, keuangan disebutkan sebelum perangkat lunak. Apakah Steve menghitung saham Microsoft sebagai investasi finansial? Paul Allen tahu Feng Yu memiliki bisnis di sektor PC, elektronik, real estate. Namun, industri retail dan makanan ditempatkan sebelum PC. Itu berarti bisnis retail dan makanan Feng Yu bernilai lebih dari bisnis PC-nya. Bukankah Feng Yu adalah pemegang saham Lenovo di China? Bukankah perusahaan itu adalah produsen PC terbesar di China dan telah menempati posisi teratas penjualan PC di China selama 3 tahun? Nilai pasar Lenovo harus tinggi. Apa bisnis makanan dan retail Feng Yu? Apakah bisnis makanan mengacu pada minuman yang direkomendasikan oleh Feng Yu di masa lalu? Paul Allen mulai membalik majalah untuk mencari namanya. Dia diposisikan di usia 30-an, dan kekayaan bersihnya bahkan tidak setengah dari Feng Yu. Kemarahan Paul Allen membalik ke artikel setelah daftar miliarder, dan dia menjadi lebih marah. Miliarder termuda dalam sejarah, Feng Yu. Artikel ini ditulis oleh Steve Forbes, dan menggambarkan pencapaian dan bisnis Feng Yu dan mengomentari potensi industri yang Feng Yu masuki. Yang terpenting, menyatakan bahwa firma konsultan angin dan hujan Feng Yu telah menghasilkan setidaknya 15 miliar dolar Amerika Serikat dalam berbagai instrumen dan produk keuangan. Artikel tersebut tidak menyatakan bagaimana Feng Yu menciptakan kekayaannya tetapi menyatakan investasi utama Feng Yu sebagai investasi keuangan selama krisis keuangan Asia tahun lalu, dan Microsoft. Kedua investasi ini telah membawa keuntungan tinggi bagi Feng Yu. Artikel ini penuh dengan pujian untuk Feng Yu. Ia mengklaim Feng Yu memiliki potensi lebih dari Warren Buffett untuk menyalip Bill Gates sebagai miliarder top dunia, dan mendaftarkan kontribusi Feng Yu ke Microsoft, Dell. Paul Allen merobek majalah kurang dari Forbes lebih besar dari dengan marah. Kontribusi Feng Yu untuk Microsoft adalah yang kedua setelah Bill Gates. Omong kosong. Feng Yu baru saja membuka pasar Cina, dan produk mereka dijual sangat murah di sana. Bagaimana dengan kontribusi saya ke Microsoft? Sayalah yang memperkenalkan komputasi kepada Bill Gates. Tanpa saya, tidak akan ada Microsoft. Allen, asisten direktur Feng, Ralph, memberitahu Anda bahwa dia menggunakan kekuasaan direktur eksekutifnya, dan telah mendapat izin dari ketua untuk mengadakan rapat direksi. Paul Allen bahkan lebih marah. Feng Yu telah kembali, dan meminta rapat direktur. Apa yang dia coba lakukan? Apakah dia mencoba untuk memamerkan posisinya sebagai miliarder kedua di dunia? Saya tidak hadir. Katakan padanya bahwa aku tidak bebas. Bab 976 membeli tim bola basket untuk bersenang-senang segera. Paul Allen menyesal tidak menghadiri rapat direksi karena Feng Yu mengkritiknya karena tidak menghadiri rapat meskipun dia berada di kantornya. Direktur lainnya tahu Feng Yu saat ini adalah miliarder kedua dunia, dan Feng Yu dan Allen tidak menyukai satu sama lain. Ini adalah rahasia umum,
dan bahkan para pengembang baru tahu pada hari pertama mereka bekerja. Tahun lalu, Alan adalah orang yang menyarankan pemotongan bonus Direktur Feng Yu, dan mereka bisa mengerti mengapa Feng Yu sengaja menargetkannya. Di Dewan Direksi, tidak semua orang mendukung Alan. Salah satu yang tidak menyukai Alan adalah Steve Ballmer. Tahun lalu, Ballmer telah mencoba untuk membela Feng Yu, tetapi dia adalah minoritas, dan Bill Gates telah mendukung saran Alan. Apalagi yang bisa dia lakukan? Beberapa orang tidak melakukan apa-apa, namun mereka selalu berpikir orang lain melakukan lebih sedikit pekerjaan daripada mereka. Kebijakan perusahaan adalah setiap direktur memiliki kekuatan untuk memanggil rapat dewan, selama ketua setuju, bukan? Hari ini, Bill Gates telah menyetujui pertemuan ini. Mengapa seseorang tidak ada di sini? Saya bisa mengerti jika dia berada di luar negeri untuk pekerjaan atau alasan pribadi. Tapi dia ada di markas kita, kan? Feng Yu berkata sambil mengetuk meja. Tahun lalu, dia menyarankan untuk memotong bonus saya karena saya jarang menghadiri rapat dewan. Saya yakin Anda semua tahu berapa nilai saham itu. Hari ini, dia sengaja tidak menghadiri pertemuan ini. Bisakah saya juga menyarankan pemotongan bonusnya tahun ini? Dia tidak menghormati dewan dan kita semua di sini. Bill Gates tahu dia harus turun tangan, atau Feng Yu mungkin akan mengajukan saran ini, dan akan sulit untuk menenangkan kedua belah pihak. Feng, mari kita bicarakan agendamu hari ini. Feng Yu melirik Bill Gates dan melanjutkan. Baik, mari kita bicara tentang sesuatu yang lebih penting. Saya merasa bahwa Microsoft juga harus mulai memproduksi PC. Saat ini kami bekerja sama dengan banyak produsen perangkat keras. Mengapa kami tidak memperkenalkan merek PC kami? Feng Yu tahu Bill Gates tidak ingin masuk ke sektor manufaktur PC. Microsoft saat ini bekerja dengan produsen perangkat keras tersebut dan telah memaksa mereka untuk mengembangkan komponen yang sesuai dengan sistem operasi Microsoft. Dan masih membebani mereka. Bahkan ketika mereka tidak menggunakan sistem operasi Microsoft, mereka juga harus membayar, atau mereka akan masuk daftar hitam selamanya. Jika Microsoft memasuki sektor manufaktur PC, produsen perangkat keras akan bersatu untuk melawan Microsoft. Ketika itu terjadi, Microsoft mungkin akan dikucilkan oleh mereka. Microsoft saat ini menghadapi beberapa tuntutan hukum anti-monopoli, dan Bill Gates tidak akan pernah menyetujui proposal ini. Feng Yu sengaja mengajukan saran ini untuk melihat reaksi para direktur lainnya. Jika proposal ini berhasil, Microsoft akan berada dalam masalah besar, dan Lenovo Kingsoft akan memiliki kesempatan untuk mengejar ketinggalan. Jika proposal tidak lolos, Feng Yu juga ingin melihat siapa yang setuju dan siapa yang tidak setuju. Mereka yang menyetujui saran Feng Yu pasti idiot. Di masa depan, ketika Feng Yu akan memburu orang-orang dari Microsoft, dia akan menghindari para idiot ini. Salah satu direktur menentang tetapi tidak menyebutkan alasannya. Direktur lainnya, termasuk Bill Gates, tetap diam. Apakah Anda mencoba menjadikan Microsoft sebagai musuh semua produsen perangkat keras dengan saran Anda? Suara Alan tiba-tiba muncul. Feng Yu berbalik dan melihat Paul Allen memasuki ruang rapat. Dia juga melihat Bill Gates mengeluarkan tangannya dari bawah meja dengan ponselnya dan meletakkannya di atas meja. Seharusnya Bill Gates yang mengirim SMS ke Allen untuk memintanya menghadiri pertemuan itu. Apakah Anda mengatakan bahwa kami saat ini bukan musuh dari semua produsen perangkat keras? Feng Yu bertanya. Tentu saja tidak. Setidaknya kami memiliki hubungan baik dengan beberapa produsen perangkat keras sekarang. Begitu kami mulai membangun merek PC kami, tidak hanya produsen perangkat keras, bahkan pengecer PC, yang akan menjadi musuh kami. Paul Allen membalas. Tapi, kami adalah Microsoft. Feng Yu dengan sengaja berkata. Allen tidak bisa membantah pernyataan ini. Dia tidak dapat mengatakan bahwa Microsoft tidak kuat, tetapi Microsoft juga tidak dapat menjadikan seluruh dunia sebagai musuh mereka.
Kami tidak bisa melakukan ini. Adapun alasannya, pergi dan cari tahu sendiri. Baik, karena seseorang menentang saran ini, mari kita lupakan saja, kata Bill Gates. Feng Yu mengangkat bahu dan tidak keberatan. Bagaimanapun, bahkan jika Microsoft tidak mulai memproduksi PC, mereka akan dituntut karena antitrust tahun depan, dan harga saham akan terpengaruh. Direktur lainnya pergi, dan Allen berkata dengan sinis. Beberapa orang tidak menghadiri pertemuan dan memberikan saran konyol. Dia harus dikeluarkan dari papan. Feng Yu berbalik dan tersenyum pada Allen. Tim basket profesional Anda kalah lagi tahun ini. Saya telah mengatakan sebelumnya, juaranya adalah banteng atau roket, dan Anda tidak memiliki peluang untuk memenangkannya. Lihat, aku benar. Siapa yang tidak tahu bagaimana menjadi sarkastik? Apa yang Anda tahu? Tim saya akan memenangkan kejuaraan tahun depan. Allen membalas dengan keras. Kamu mengatakan bahwa aku tidak tahu tentang bola basket. Apakah Anda ingin memiliki 1-on-1? Kita bisa memainkan permainan 5 keranjang, dan saya bisa memberi Anda keuntungan 3 atau 4 keranjang. Rambut Allen putih semua. Bagaimana dia bisa bermain basket dengan Feng Yu? Dia akan mencari kematian. Saya bukan pemain basket. Jika Anda pikir Anda sangat bagus, Anda bisa bermain melawan pemain saya. Mereka bisa memberi Anda keunggulan 10 poin dari pertandingan 11 poin. Allen melanjutkan, apakah Anda tahu apa itu permainan profesional? Anda ingin mengejek tim saya. Apakah Anda bahkan memiliki tim? Bahkan jika Anda memiliki tim, hasil Anda akan lebih buruk. Oh, saya kira tidak demikian. Karena Anda menyebutkan ini, saya akan membeli tim bola basket untuk bermain melawan tim Anda. Mari kita lihat tim siapa yang akan memenangkan kejuaraan terlebih dahulu. Feng Yu mengangkat alisnya. Apa katamu? Apakah Anda mengatakan ingin membeli tim NBA? Tim mana yang kamu beli? Allen terkejut. Jika Feng Yu membeli Bulls, tim Allen tidak akan memiliki kesempatan untuk menang. Jika saya membeli tim papan atas, Anda akan mengklaim bahwa saya menggertak Anda. Saya akan membeli salah satu tim terbawah, Los Angeles Clippers. Paul Allen merasa lega. Jika Feng Yu membeli tim Los Angeles Lakers, dia masih akan khawatir, karena Shaq ada di tim itu. Tetapi jika itu akan menjadi lelucon jika Anda berpikir Clippers akan memenangkan kejuaraan. La Clippers. Jika Anda tidak membuang uang untuk pemain baru, tim ini mungkin bahkan tidak mendapatkan tingkat kemenangan 30%. Jika Anda bisa membawa tim ini ke babak playoff, saya akan menganggapnya sebagai kemenangan Anda. Tiket tim ini bahkan tidak dapat mencapai $10 Amerika Serikat. Saran saya kepada Anda adalah untuk mendapatkan tim yang lebih baik, atau Anda mungkin mengklaim bahwa saya menggertak Anda. Allen tertawa dalam hatinya. Kali ini, dia akhirnya bisa berdiri di atas Feng Yu. Tidak, saya akan memilih tim ini. Playoff. Itu terlalu mudah, tapi targetku tetap juara. Kita lihat saja. Apakah Anda akan mengubah nama tim setelah Anda membelinya? Anda dapat mengubah namanya menjadi Pecundang La. Saya akan mengubahnya jika Portland Trail Blazers mengubah namanya menjadi Tim Penjara Portland. Semua pemain bermasalah Anda harus dikurung di balik jeruji besi. Kita lihat saja. Catatan penerjemah, saya tidak tahu apa-apa tentang NBA. Maaf jika saya salah memberi nama. Los Angeles Clippers bab 977 Donald Line Feng Yu menyukai olahraga dan merasa olahraga adalah investasi yang bagus, tetapi di China, sektor olahraga tidak berkembang. Satu-satunya jam tangan olahraga Feng Yu di AS hanyalah bola basket. Dalam kehidupan Feng Yu sebelumnya, setelah Yao Ming bergabung dengan NBA, banyak orang Cina mulai menonton pertandingan NBA, dan pada saat itu, bola basket lebih populer daripada pingpong dan sepak bola. Feng Yu juga mulai menonton NBA selama periode itu, tetapi dia hanya mengenali beberapa bintang bola basket terkenal. Feng Yu masih ingat akhir tahun ini,
NBA akan ditutup karena perselisihan gaji para pemain, dan dia telah mendengar berita itu sekarang. La adalah kota besar, dan jika ada pemain bagus di sekitarnya, mereka akan mendapatkan gaji tinggi. Feng Yu juga dapat membiarkan para pemain mendukung mereknya. Ralph, bantu saya mencari tahu siapa pemilik La Clippers, dan berapa proporsi bagian tim ini. Beri tahu saya berapa biaya tim ini. Bos, apakah Anda serius membeli Clippers? Tim itu adalah salah satu tim terburuk. Bila, kebanyakan orang menonton Lakers, dan tidak ada yang menonton Clippers. Ralph juga penggemar bola basket, tetapi dia lebih memilih NCAA daripada NBA. Bos, saya tahu tentang taruhan Anda dengan Tuan Allen. Kamu terlalu gegabah. Pemain bagus bisa mengubah seluruh tim. Pergi dan dapatkan informasi yang saya inginkan, dan selesaikan ini sesegera mungkin. Clippers adalah tim yang buruk dan akan memiliki draft pick yang lebih tinggi. Feng Yu akan memeriksa pemain wajib dan melihat apakah ada bintang bola basket di masa depan. Dia akan mencoba yang terbaik untuk mendapatkan pemain bagus atau bertukar dengan tim lain untuk pemain yang dia inginkan. 1 jam kemudian, Ralph memasuki kantor Feng Yu dan meletakkan laporan di mejanya. Bos, Donald Sterling ini adalah pemilik Clippers dan memiliki semua saham tim. Dia adalah seorang pengusaha di bidang real estate dan bermitra dengan bos Lakers, Jerry Buss. Tetapi perbedaan antara kedua tim sangat bagus. Donald lain. Dia juga di real estate. Feng Yu berpikir sejenak dan menelepon. Halo, Donald. Apakah kamu sibuk? Tidak terlalu. Apa itu? Donald Trump terkejut. Dia telah bertemu Feng Yu beberapa hari yang lalu di New York sebelum Feng Yu berangkat ke Seattle. Kenapa dia memanggilku sekarang? Apakah Anda tahu Donald Sterling? Bos La Clippers dan dia juga dalam bisnis real estate. Oh, aku mengenalnya. Kenapa kau mencarinya? Investasi real estate Trump terutama di sekitar New York, sementara investasi Sterling terutama di La. Tapi mereka telah bertemu beberapa kali sebelumnya. Saya ingin membeli La Clippers darinya. Bisakah Anda membantu memperkenalkan saya kepadanya? Trump bingung. Berinvestasi dalam tim bola basket. NBA adalah asosiasi yang kurang populer dari 4 asosiasi olahraga utama di AS. Mengapa Feng Yu berinvestasi dalam tim bola basket? Ini adalah bantuan kecil dari Feng Yu, dan Trump tidak menolaknya. Tidak masalah. Saya akan meneleponnya, dan saya akan pergi ke La beberapa hari kemudian. Aku bisa menemanimu menemuinya. Sebelum Feng Yu menghabiskan secangkir tehnya, Trump memanggilnya kembali. Feng, aku sudah meneleponnya, dan kita akan makan siang lusa. Setelah berterima kasih kepada Trump, Feng Yu menutup telepon dan mulai membaca informasi yang diberikan kepadanya oleh Ralph. Nilai pasar La Clippers hanya 55 juta dolar Amerika Serikat. Lebih dari 1 dekade yang lalu, Sterling membeli tim dengan harga 12,5 juta dolar Amerika Serikat. Jika inflasi disertakan, nilai tim telah terdepresiasi. Brengsek, apakah saya terlalu sombong? Tim ini menyebalkan. Kehadiran adalah yang terendah kedua di antara tim, dan tim ini berbasis di La. Dalam 10 tahun terakhir, tim ini baru 3 kali masuk babak playoff dan tersingkir di babak pertama. Musim saat ini belum berakhir, dan Clippers tidak akan memenangkan lebih dari 20 pertandingan. Tingkat kemenangan mereka kurang dari 25%. Sejak Allen membeli Blazers 9 tahun lalu, mereka telah memasuki babak playoff dari tahun kedua dan seterusnya. Bahkan ketika tim tidak tampil baik dalam beberapa tahun terakhir, dan tersingkir dari babak playoff di babak pertama, mereka masih jauh lebih kuat dari Clippers. Setelah membandingkan dengan Blazers, Feng Yu merasa Clippers lebih buruk dari yang dia harapkan. Tidak heran Allen begitu percaya diri. Kesenjangan antara tim terlalu lebar. Dalam dokumen, ada daftar pemain yang berpartisipasi dalam draft. Feng Yu melewati setiap pemain dan tiba-tiba melihat bintang NBA dari kehidupan sebelumnya.
Pemain ini adalah salah satu pemain favoritnya di kehidupan sebelumnya. Vince Carter, brengsek. Pemain ini terampil dan merupakan penarik kerumunan. Dirk Nowitzki dan Paul Pierce juga ada dalam daftar. Salah satu dari ketiga pemain ini dapat menjadi salah satu pemain utama Clippers. Tapi Dirk Nowitzki masih cukup muda dan akan menjadi sukses dalam beberapa tahun lagi. Vince Carter dan Paul Pierce adalah pilihan yang lebih baik. Feng Yu membandingkan kedua pemain dan merasa Vince Carter adalah yang terbaik di antara ketiganya. Tentu saja, akan lebih baik jika Feng Yu bisa mendapatkan keduanya. Feng Yu tiba-tiba merasa percaya diri. Mungkin tim ini bisa masuk ke babak playoff dalam waktu 2 tahun. Feng Yu dan Ralph tiba di La dan bertemu Trump di sebuah hotel. Mereka menaiki mobil Trump dan pergi ke sebuah restoran. Feng, Sterling cukup arogan dan pelit. Jika Anda akan membeli Clippers, bersiaplah untuk membayar harga yang lebih tinggi, kata Trump. Dia tahu Sterling tidak menyukai orang kulit hitam dan tidak menyukai sebagian besar tim NBA yang memiliki pemain kulit hitam. Kalau begitu, aku akan membutuhkan bantuanmu. Saya telah bertaruh dengan seseorang, dan saya akan membeli tim terburuk untuk mengalahkan timnya. Jika saya tidak bisa membeli Clippers, maka saya akan membeli tim lain. Feng Yu tidak menunjukkan bahwa dia harus membeli Clippers, karena dia tidak tahu tentang hubungan Trump dengan Sterling. Trump tercengang. Anda membeli tim basket karena taruhan. Apakah Anda harus begitu ekstrim? Menggunakan tim terburuk untuk mengalahkan tim lain. Dari nadamu, tim itu seharusnya cukup kuat. Tidak masalah. Saya akan mencoba yang terbaik. Feng Yu dan Trump menunggu hampir setengah jam di restoran, dan seorang pria kulit putih masuk perlahan. Trump berdiri dan mengulurkan tangannya. Sterling, sudah lama. Hai, Trump. Izinkan saya memperkenalkan. Ini adalah Feng, miliarder kedua dunia baru yang diumumkan di kurang dari Forbes lebih besar dari baru-baru ini. Dia juga merupakan pemegang saham Microsoft dan salah satu direktur. Feng, ini Donald Sterling, bos Clippers. Donald Trump memperkenalkan keduanya. Setelah mendengar perkenalan itu, mata Sterling menjadi cerah. Clippers harus bisa mendapatkan harga yang bagus. Yao Ming. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.